Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tertulis dalam kitab Mazmur 19 ayat 2, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 1 ayat 18 sampai dengan ayat 29. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah,
Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Roma 1 ayat 18 sampai dengan ayat 29. Topik dari ayat emas renungan kita adalah rancangan ciptaan mengacu pada Sang Perancang. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah kecelakaan atau rancangan. Kisah inspiratif Alkitab dibuka dengan pernyataan yang hebat ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Alangkah sederhananya kata-kata itu, namun makna yang dikandungnya begitu dalam. Dyson Freeman, salah seorang ilmuwan brilian masa kini, pernah menulis bahwa hukum-hukum alam ditandai dengan kesederhanaan dan keindahan matematis yang paling besar. Karena saya bukan seorang ilmuwan atau ahli matematika, saya terpesona dengan pernyataan tersebut. Jika tidak ada Sang Perancang, tidak ada Allah Pencipta, bagaimana mungkin alam semesta ini dapat menjadi sebuah sistem yang berjalan menurut hukum, dan ditandai dengan keindahan dan kesederhanaan? Saya bertanya-tanya, mengapa alam semesta kita tidak kacau? Satu-satunya penjelasan yang masuk akal bagi saya atas semua ini adalah Allah yang tertulis dalam Alkitab, seperti tertulis dalam Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jika hanya kenyataan keberadaan Allah lah yang mampu menjelaskan seluruh alam semesta ini, hal itu tentu benar juga untuk kehidupan kita. Kita bukanlah suatu makhluk yang muncul atas ketidaksengajaan, tetapi kita adalah makhluk yang dirancang oleh Pencipta yang memiliki kuasa dan hikmat tanpa batas. Carilah Dia dalam apa yang telah dirancangnya, Anda akan melihatnya di situ. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Sedikit pembahasan yang harus kamu ketahui. Mazmur 19 ayat 1 menyatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalimat ini merupakan salah satu pernyataan jelas dalam Alkitab akan bagaimana alam sekitar kita menunjukkan kebesaran Allah. Kata-kata ini membahas keadaan sekarang, bukan masa lampau, yakni, langit sedang menceritakan, dan cakrawala sedang memberitakan karya kreativitas Allah. Ialah pertunjukan yang berkelanjutan. Apa yang kita amati di alam luar menunjukkan keberadaan Allah dan menceritakan betapa luar biasa dirinya. Salah satu argumen terkuat akan keberadaan Allah adalah argumen teleologis, atau argumen dari desain. Klaim yang diajukan adalah bahwa apa yang kita amati dari alam hanya bisa dijelaskan oleh sebuah tindakan penciptaan yang cerdas dan disengaja, bukan secara acak atau kebetulan. Cara penyampaian informasi adalah aspek yang kunci dalam hal ini. Informasi selalu merupakan hasil kecerdasan. Ada pola yang rumit, tapi acak. Ada yang sangat jelas, namun tidak menyampaikan informasi apapun.
ketika kita melihat susunan yang mendetil dan rumit yang menyampaikan informasi, kita menyadari hal itu merupakan ciptaan sebuah pikiran, bukan kebetulan. Mazmur 19 ayat 1 menghubungkan ide ini pada Alkitab. Semakin banyak kita belajar mengenai alam semesta, semakin hasil karya Allah terlihat. Salah satu contoh yang baik dari hal ini adalah teori kosmologi, Big Bang. Sebelum teori ini, para ilmuwan dan ateis berasumsi bahwa alam semesta itu selalu ada. Perpaduan antara teori Einstein dengan kemajuan dalam bidang fisika menjelaskan bahwa, sebaliknya, alam semesta mempunyai permulaan. Pada awalnya, ide ini ditolak oleh ilmuwan sebagai ide teologis, bukan sains. Namun, dengan berjalannya waktu, ide itu tidak dapat disangkal. Faktanya bahwa alam semesta mempunyai titik permulaan adalah pengertian yang kita peroleh dengan mengamati cakrawala dan langit sesuai ajaran Mazmur 19 ayat 1. Roma pasal 1 juga menggunakan ide ini. Allah sudah cukup mengungkapkan dirinya melalui alam semesta sehingga tidak ada dalih untuk menolaknya dan melakukan hal yang salah. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Oleh karena langit menceritakan kemuliaan Allah, maka kita beroleh keyakinan dalam mendalami bidang sains. Semakin kita memahami dunia di sekitar kita, semakin kita memuliakan Allah. Semakin banyak kita pelajari, semakin banyak bukti yang kita peroleh bahwa Ialah yang bertanggung jawab atas alam dan hukum-hukumnya. Manusia membutuhkan baik Alkitab maupun iman secara pribadi dalam Kristus guna mempunyai hubungan yang sejati dengan Allah. Akan tetapi, guna menyadari keberadaan Allah, manusia hanya perlu mengamati dunia di sekelilingnya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan,
Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.